Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Alhamdulillah, hari ini kita bisa lanjutkan pembelajaran kita. Kita berada di tema 6 sekarang, subtema 2. Kita memasuki pembelajaran kelima. Hari ini kita akan pelajari materi tentang IPA, penguatan IPA. Nah, kalau kita perhatikan di sini, gambar apa ini? Ya, kalau kita lihat langitnya sedang berwarna gelap, kemudian ada tenda-tenda, kemudian ada api unggun. Nah, berarti ini adalah kegiatan perkemahan. Nah, pernahkah kamu mengikuti kegiatan kemah HW? Wah, pasti sangat menyenangkan sekali ya. Oke, dalam kegiatan perkemahan biasanya dinyalakan api unggun. Nah, ternyata udara di sini saat malam hari cukup dingin ya, kata seorang peserta perkemahan. Kemudian peserta yang lain menjawabnya beruntung ada api unggun sehingga kita bisa menghangatkan tubuh. Nah, biasanya saat perkemahan ini dinyalakan api unggun. Apa tujuan dari dinyalakan api unggun? Ya, agar udara di sekitar peserta itu menjadi terasa hangat, karena ketika kita berada di luar ruangan saat malam hari, udara itu akan biasanya terasa dingin. Nah, kenapa para peserta ini dapat merasakan panas dari api padahal mereka tidak menyentuh apinya, hanya berada dekat dengan apinya saja mereka sudah bisa merasakan panasnya tanpa menyentuh apinya. Mengapa demikian? Nah, jadi ternyata tubuh kita terasa hangat saat di dekat api unggun itu karena adanya perpindahan panas secara radiasi. Kemarin kita sudah sempat pelajari tentang perpindahan panas secara radiasi. Hari ini akan Ustadz jelaskan lebih mendalam. Perpindahan panas secara radiasi adalah proses perpindahan panas tanpa disertai zat perantaranya. Jadi tanpa kita menyentuh sumber energi panasnya, kita sudah dapat merasakan panasnya. Contohnya tadi adalah api unggun. Kita tidak perlu menyentuh apinya, tapi kita sudah bisa merasakan panasnya dari jarak yang tidak juga terlalu dekat, sudah bisa merasakan panasnya itu. Nah, contoh peristiwa perpindahan panas secara radiasi apa aja sih selain api unggun? Yang pertama, kita bisa berada di dekat kompor, maka tubuh kita akan terasa hangat. Ini ketika kita sedang merebus air, sedang menggoreng, ini kita dapat merasakan panasnya api walaupun tidak menyentuh apinya. Kemudian tadi berada di dekat api unggun. Dan contoh lainnya adalah panas matahari. Ini dapat terasa sampai ke bumi walaupun sebenarnya jarak matahari dengan bumi itu sangat jauh, sekitar 150 juta kilometer jarak antara matahari dengan bumi. Namun panasnya dapat kita rasakan bahkan sampai bisa untuk mengeringkan. Ini kalau di fotonya, di gambarnya ini ada ibu-ibu yang sedang menjemur pakaian ya, memanfaatkan sinar matahari untuk menjemur pakaian agar pakaian itu menjadi kering. Nah, kemarin kan kita sudah pelajari 3 cara perpindahan panas. Ada yang masih ingat apa aja? Ya, ada konduksi. Apa itu konduksi kemarin? Ya, konduksi adalah perpindahan panas tanpa disertai perpindahan zat perantaranya. Apa contohnya konduksi kemarin?
Nah, konduksi ini biasanya perpindahan panasnya melalui benda padat atau logam. Ini ada dicontohkan di sini. Kalau ini logam ya, atau besi, kalau dipanaskan di ujung sebelah sini, maka panasnya akan dapat berpindah ke ujung yang lainnya. Dan ini disebut dengan perpindahan panas secara konduksi. Contoh lain yang kemarin juga adalah panci ya, panci yang dipanaskan, maka pancinya sumber apinya di bawah, bagian atas pancinya pun akan terasa panas juga. Kemudian selain konduksi ada konveksi. Apa itu konveksi? Konveksi adalah perpindahan panas yang disertai perpindahan zat perantaranya. Nah, contohnya adalah angin darat dan angin laut kemarin ya. Kalau konduksi tadi adalah bendanya biasanya adalah benda padat atau logam, sedangkan konveksi ini biasanya yang bendanya adalah benda gas dan benda cair. Contoh lainnya kemarin adalah air yang direbus. Kemudian yang baru saja kita pelajari ada radiasi. Nah, radiasi ini adalah perpindahan panas tanpa zat perantaranya. Contohnya tadi adalah api unggun. Ketika kita berada di dekat api unggun, kita tidak perlu menyentuh apinya, tapi kita sudah bisa merasakan panasnya dari api tersebut. Oke, mungkin sampai sini dulu pelajaran kita hari ini. Kita akhiri. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.